sedikit kita belajar ya, belajar dikit. Ini kalau di kedokteran ini namanya histologi, berhubungan dengan jaringan. Nah, kita lihat nih, ini selaput mukosa saluran napas yang saya jelaskan tadi. Kalau ini yang saya bilang, ini ada rambut-rambutnya. Ini gitarnya. Ini cuma satu bagian kecil aja. Dan seluruh selaput mukosa kita itu seluruh seperti ini bentukannya. Jadi rambut-rambutnya ini fungsinya untuk membersihkan. Cek gerakannya searah. Cek untuk membersihkan untuk membersihkan lendir. Mukosa itu menghasilkan lendir yang diproduksi oleh saluran napas. Gitu. Gerakannya kayak dikomando ke satu arah. Karena membersihkan gimana untuk bisa ngeluarinnya ke atas, keluar lewat mulut atau ketelan atau keluar lewat hidung. Satu arah tuh gerakannya. Ya. Kemudian selaput mukosa ini terjadi terus setiap hari. Artinya apa? Artinya lendir itu diproduksi terus-terusan. Kalau gurah itu mungkin pada kondisi khusus, dalam artian kalau lendirnya kayak susah dikeluarkan atau produksinya banyak banget. Nah, biasanya produksi itu berlebihan karena ada faktornya, baik itu faktor infeksi kah atau faktor misalnya anaknya sendiri nggak bisa ngeluarin sehingga dipaksain untuk mengeluarkan lendirnya. Ada yang dengan cara cekokin rangsang muntah supaya lendirnya bisa keluar, benar ya? Kondisi yang dipaksain sepertinya kita harus hati-hati. Karena kalau untuk mengeluarkan lendir saja tujuannya sebenarnya udah ada ekspektoran, obat pengencer dahak, obat pengencer lendir. Atau selain itu perlu dikombinasikan dengan apa? Jemur, tapi kalau jemur itu memang penelitian jemur itu harus tidak ada barrier, tidak ada penutup antara sinar matahari dengan kulit. Jadi seperti kita kalau tanning, jemur-jemur di pantai, ya harus seperti itu mekanismenya. Nggak boleh pakai protection kulit gitu. Karena sinar matahari itu perlu masuk. Itu seperti ibarat kalau anak-anak yang baru lahir yang akhirnya masuk ke inkubator kan, tidak ada baju yang dipakai, bajunya dibuka gitu, supaya sinarnya itu bisa masuk. Sama dengan sinar matahari pada saat berjemur, dijemur, kemudian minum air putih banyak karena air putih merupakan mukolitik yang paling alami, yang paling baik. Kadang-kadang dahak kurang dikeluarkan karena apa? Mungkin kurang cairan, dehidrasi sehingga dahaknya nggak banyak yang bisa cair begitu. Jadi jemur-jemur, terus banyak minum air putih. Kalau misalnya anak-anak jemur-jemur cukup dengan pengencer dahak mungkin dibutuhkan. Ada pengencer dahak yang masih aman, atau boleh juga kita bantu dengan clapping. Kita tepuk-tepuk bagian punggungnya. Caranya seperti ini, bantu supaya lendirnya bisa lebih gampang keluarnya. Kadang kalau dipaksakan itu tadi Pak, pertanyaan mengenai bisa-bisa aja mungkin, bisa-bisa ya, tapi ya kalau dipaksakan khawatirnya ya tidak semua cocok ya.